Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Kembali lagi dengan ibu di pelajaran PKN. Hari ini kita akan membahas materi tentang aturan di rumah, manfaat mematuhi aturan dan akibat tidak mematuhi aturan. Sebelum belajar dimulai, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, apa itu aturan? Aturan atau rules adalah serangkaian ketentuan, petunjuk, patokan atau perintah yang dibuat oleh manusia dengan tujuan untuk mengatur kehidupan manusia dalam kehidupan sehari-harinya. Agar apa? Agar tidak melakukan sikap yang tercela, yang sewenang-wenang, tanpa kendali dan susah diatur. Nah, aturan merupakan pedoman agar manusia dapat hidup secara tertib dan teratur. Pada umumnya, aturan merupakan hasil keputusan bersama yang bersifat mengikat. Maksudnya bagaimana? Kalau misalkan kamu tinggal di Indonesia, berarti kamu harus tunduk dan patuh dengan aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia, tidak boleh melanggar. Jika kamu ada di rumah bersama dengan ayah dan ibu kamu, terdapat aturan-aturan, kamu tidak boleh melanggar. Jika melanggar, nanti ada sanksinya. Nah, contoh yang lain, maksudnya mengikat itu apa? Jika kamu tinggal di RT 3 misalnya, atau RT 9, RT 3 RW 9 kayak gitu misalnya. Nah, di situ ada peraturan-peraturan yang sudah disepakati bersama, berarti kamu harus mematuhi, tidak boleh melanggar. Nah, jenis-jenis aturan itu ada dua. Yang pertama aturan tertulis dan yang kedua adalah aturan tidak tertulis. Aturan tertulis itu, nah, apa itu maksudnya? Aturan tertulis adalah sebuah kesepakatan bersama, pedoman ya yang sudah disepakati dan tertulis ya. Biasanya terdapat sanksi atau hukuman jika ada yang melanggar. Nah, contohnya apa? Yang sekarang ya, memakai masker jika akan keluar rumah. Sanksinya apa? Denda biasanya atau karantina 2 minggu. Nah, apalagi menunjukkan kartu vaksin saat masuk ke tempat wisata ya, yang sekarang. Terus yang contoh yang lain, warga dengan usia 17 tahun harus memiliki kartu tanda penduduk atau KTP. Nah, yang kedua aturan tidak tertulis. Aturan tidak tertulis itu merupakan norma. Ya, apa itu norma? Kebiasaan baik yang berlaku di masyarakat. Contohnya apa aja ya? Nah, kalau aturan tidak tertulis itu sanksinya tidak seberat sanksi aturan tertulis. Biasanya hanya teguran atau sanksi dari masyarakatnya sendiri ya. Contohnya menyapa tetangga ketika bertemu ya, menjenguk tetangga yang sakit ya, menundukkan badan ketika bertemu dengan orang yang lebih tua ya, membantu tetangga yang butuh pertolongan, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan bahas aturan yang ada di rumah. Aturan yang ada di rumah adalah sebuah kesepakatan ya, peraturan yang disepakati oleh warga yang ada di rumah. Warga yang ada di rumah itu siapa saja? Ayah, ibu, kakak, adik, dan kamu ya. Kalau ada nenek-nenek ya boleh. Nah, jika dilanggar maka akan mendapat hukuman. Nah, contoh peraturannya apa saja ya kalau di rumah? Misalkan tidur tidak boleh larut malam. Terus apalagi? Bermain setelah belajar. Ikut membantu ibu merapikan tempat tidur, masak ya.
menonton televisi di luar jam belajar, menggunakan handphone seperlunya saja. Terus, nah, manfaat ketika kita mematuhi aturan itu apa saja ya? Nah, aturan dibuat agar kegiatan di rumah berjalan lancar, hidup menjadi teratur, kehidupan menjadi aman dan tentram, melatih disiplin, serta menciptakan kerukunan. Masih banyak lagi ya. Nah, ketika kita tidak mematuhi aturan, maka kita akan dikenakan sanksi ya. Akibat tidak mematuhi aturan, yang pertama itu hidup menjadi tidak teratur ya. Terlambat ke sekolah, mengantuk di kelas, tidak disiplin, terjadi kekacauan ya. Demikian ya yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada kesalahan Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, tugasnya nanti ada di akhir video seperti biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.